kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa sampai saat ini Engkau masih memberikan nafas hidup dan kesehatan untuk kami Tuhan Yesus, sehingga kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami Tuhan, walaupun lewat video YouTube Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, dan kami yakin Tuhan suatu saat kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami dan guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari spesial Tuhan, yaitu hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu memberi sukacita untuk kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ini saja doa dari kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita memulai firman kita, karena ini adalah hari Natal, nggak salah dong kalau kita nyanyi lagu Natal dulu. Pasti adik-adik tahu kan? Kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal adik-adik. Nah, tema kita pada hari ini adalah Aku Pembawa Sukacita Natal. Bahan Alkitab kita tertulis di Lukas 2 ayat 6 sampai 14. Kakak bacakan ya. Judulnya Kelahiran Yesus. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, untuk ayat istimewa hari ini adalah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Nah, karena hari ini adalah hari Natal, jadi kakak punya cerita nih adik-adik, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di kota Nazaret tinggallah seorang gadis yang bernama Maria, atau yang sering kita sebut dengan Ibu Yesus. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Maksud kakak, pasti kalian tahu dong siapa sih Yusuf itu? Yap, benar, Yusuf adalah ayah dari Tuhan Yesus. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Tetapi Maria merasa takut adik-adik dengan kehadiran si malaikat itu. Lalu
Malaikat menjawab, "Jangan engkau takut. Aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anaknya." Lalu Maria sangat heran dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Setelah malaikat pergi, Maria memberitahu Yusuf tentang berita itu. Dan Yusuf pun atau ayah Yesus sangat senang sekali adik-adik dengan beritanya si Bunda Maria. Nah, karena usia kandungan Maria sudah 9 bulan, Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem. Jadi di sini karena usia kandungan Bunda Maria sudah 9 bulan, jadi Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem adik-adik. Untuk apa? Yap, untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika mereka sampai di kota Bethlehem, di sana sangat banyak orang dan sumpuk sekali adik-adik, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka menginap di kandang ternak atau sering kita sebut dengan kandang domba. Dan pada malam yang indah itu, lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Lalu Maria membaringkannya di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Di suatu padang, para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba muncullah malaikat-malaikat di langit dan memberitahu mereka kabar kelahiran Yesus. Lalu para gembala pergi mencari bayi Yesus dan mereka sampai di kandang domba. Hati mereka pun sangat senang dengan kelahiran Yesus Kristus adik-adik. Para gembala pun memberi kabar baik kepada orang-orang di sekitar tersebut. Setelah itu, para majus atau orang-orang bijak datang untuk mencari bayi Yesus. Para majus pun memberikan persembahan yang indah untuk Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah sesungguhnya cerita Yesus tentang Natal atau kelahiran. Nah adik-adik, apa yang kita dapat dari cerita ini? Yang pertama, para gembala percaya bahwa kelahiran Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Buktinya, mereka memberitahu kepada orang-orang sekitar tentang kelahiran Yesus, serta memujinya sebagai bentuk ungkapan syukur atau bersukacita. Yang kedua, di dalam cerita ini menunjukkan bahwa Natal sebagai peringatan kelahiran Yesus. Yang ketiga, Natal merupakan sebuah sukacita kedatangannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena Natal identik dengan bersukacita, itu berarti karena Yesus telah lahir. Nah, jadi adik-adik yang sekarang ada di rumah, adik-adik harus tetap bersukacita ya. Jangan sedih, jangan marah, karena ini adalah hari kelahiran Yesus. Para gembala aja bisa bersukacita. Nah, adik-adik harus bisa juga dong. Nah, yang keempat, adik-adik dapat membagikan sukacita Natal kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh gembala gitu. Tadi kan gembala bilang sama orang-orang yang di Bethlehem bahwa Yesus telah lahir. Nah, kakak mau ngasih tahu juga nih contoh bersukacita dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, hayo. Yang pertama itu membantu teman. Ya, jika misalkan ada teman kalian yang kurang mengerti dengan pelajaran, kalian harus bantu ya. Nah, terus apalagi ya? Kalau ada teman kalian lupa bawa pensil ke sekolah, kalian harus meminjamkannya, oke?
Nah, yang kedua adalah ketika ada teman sakit, kita membesuknya. Nah, jadi misalkan kalau ada teman kalian yang sakit, kalian jangan lupa ya untuk membesuk teman kalian. Kalian hibur juga teman kalian supaya teman kalian bisa sembuh, lalu kembali lagi sekolah dengan kalian. Nah, yang ketiga adalah selalu bergembira. Gimana adik-adik bergembira? Bergembira itu ya dengan tertawa, dengan senyum, dengan bersukacita, ramah kepada orang lain gitu. Nah, yang keempat adalah rajin sekolah minggu. Nah, jangan cuma rajin aja, tapi pas rajin sekolah minggu juga kalian harus terapkan sekolah minggu itu ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke. Sekarang kita tutup firman ini dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus bahwa firman hari ini telah kami sampaikan Tuhan dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau lahir ke dunia ini Tuhan karena Engkau sayang kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya akan kehadiran-Mu Tuhan dapat selalu menjadi sukacita bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami selalu bersukaria setiap harinya Tuhan Yesus. Kiranya ini saja doa dari kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.